Om Seram para bakter sekalian, senang sekali kita dapat sama kembali di Media Sai Indonesia bersama saya Laksmi Paramita dan teman saya Bhavna. Hari ini kita akan memiliki sebuah video yang sangat menarik sekali. Kira-kira apa ya sis Bhavna? Masih dengan topik yang sama yaitu contentment, kita hari ini akan menyaksikan video sharing dari Brother I Ketut Alit Priyana Nusantara selaku Wakil Koordinator SSGI dalam segmen Hati ke Hati. Selamat menyaksikan. Kayaknya seru banget nih. Baiklah para bakter sekalian, selamat menyaksikan. Sairam viewers Media Sai Indonesia. Hari ini kami kembali lagi di program Hati ke Hati dari Kamis Bersama Sai. Hari ini ada interview dari Media Sai, saya Vijay Candiramani akan melakukan interview dengan Bro Alit. Bro Alit adalah Wakil Ketua SSGI dan dia yang paling tua, kita bisa lihat dari 3 Wakil Ketua di SSGI. Bro Alit sendiri adalah corporate lawyer, pengacara corporate dan juga spesialisasi di hukum perdata. Terima kasih Bro Alit atas waktunya. Seram Bro, Seram, terima kasih Bro. Sangat senang berjumpa. Dengan adanya Zoom kita bisa dekat ya Bro ya, walaupun kita tidak bisa travel ke Bali nih, lagi tidak terbatas Bro, tidak terbatas setiap saat. Terima kasih Bro waktunya Bro. Sama-sama. Dengan pengalaman saya dengan Bro Alit selama banyak tahun ya di kita di youth dan juga di organisasi bersama, saya banyak belajar dari Bro Alit dan banyak melihat deep understanding of Swami's teachings dari Bro. Mungkin hari ini sebenarnya saya beriringan terus sama Bro. Kita masih ingat pada saat zaman youth dulu, saya mendampingi Bro. Pada waktu Bro koordinator, saya dampingi. Dan sampai sekarang syukur kita masih terus Bro di jalan Swami. Itu yang membanggakan dan kita bersyukur ya Bro ya. Masih terus bisa jabatannya cuma jaket ya Bro ya. Jabatannya jaket, tapi kita intinya endingnya kita adalah anak Swami dan anak-anak Swami semuanya. Setuju Bro, setuju. Dan kita ada mempunyai satu misi semua. Setuju Bro, setuju. So mungkin Bro Alit bisa jelaskan sedikit, maksudnya memberikan sharing sedikit kepada pemirsa permulaan perjalanan Bro dengan Swami. Bagaimana Bro kenal Swami, kapan dan mungkin apa yang membuat Bro tertarik kepada Swami? Ini Swami lagi noleh saya, satu senyum, yang satu lagi noleh nih Bro. Oh, di belakang. Jadi saya harus connect sebuah kejadian ini Bro. Itu kira-kira tahun 94 Bro. Sebenarnya sejak SMA saya itu sudah mengenal aktivitas Swami dalam bentuk bhajan. Hanya saja rumah itu persis di depan sekolah. Saya sekolah di sebuah kota kecil gitu ya, di Bali gitu. Jadi yang pertama saya ingat dengan Swami itu adalah lagu bhajan. Jadi saya bakta gitu lah. Nah, rupanya itu terlewat begitu saja sampai akhirnya saya kuliah gitu. Nah, di situ mungkin waktu Swami yang menentukan ya. Saya kuliah, kemudian baca-baca buku, ternyata di Denpasar itu tetangga itu ada altar. Nah, disitulah saya bertemu Swami, dan perjumpaan saya dengan Swami di altar itu, tempat bhajan itu, foto yang ada wibutinya. Nah, boleh dibilang Swami memperkenalkan diri lewat miracle-nya. Jadi saya benar-benar lihat foto besar, wibuti itu nggak habis-habis. Karena saya berkesempatan datang tidak terbatas waktu Bro. Tetangga dan yang itu kawan Bro, sampai sekarang juga mengelola asram. Itu. Di mana? Setiap saya datang
di Denpasar, di Jalan Gandapura, namanya sekarang itu jadi Asram Gandhi, bro. Tapi dia punya altar besar. Itu waktu itu belum jadi asram. Sekarang sudah diserahkan oleh orang tuanya, dipakai untuk itulah sebuah tempat asram. Masih sampai sekarang. Nah, di sana saya mengenal suami. Tapi ada kejadian yang sangat-sangat tak terlupakan, bro. Karena kita tahu suami punya hubungan yang unik ya dengan semua bakta. Saya itu memang sukanya berorganisasi, bro. Dari SMP, SMA, kuliah, di zaman tahun 98 saya masih ingat, itu zaman-zaman situasi politik lagi rame-ramenya, hidup saya di jalan, bro. Jadi boleh dibilang dulu itu saya itu dididik dalam pergerakan, bro. Orang bilang kalau aktivis kampus itu pergerakan gitu ya. Jadi kita itu diajarin berpolitik, ya kan, merancang sesuatu, menggerakkan massa dan lain-lain. Saya pernah ada di situasi begitu. Sampai pada satu titik saya sakit. Saya sakit kurang lebih 3-4 bulan gitu ya. Belakangan saya tahu itu cara suami untuk menarik dan waktunya, itu cara suami, bro. Saya ada di satu titik yang di bawah, bro. Kenapa? Saya nggak ngerti ya, udah ke dokter, udah macam-macam, masih saja nggak ngerti. Nah, kakak waktu itu, Bro Yudi, sudah saya deputi, saya ikut-ikutan gitu. Nah, dia itu kakak punya altar. Ya altar di rumah sih, altar semua bukan. Nah, karena saya dengar banyak, sudah baca buku, begitu saya challenge suami, Bro. Jadi saya duduk, sujud di sana, saya bilang, suami, kalau saya sembuh, saya akan mengabdi. 2-3 hari setelah itu saya mimpi, bro. Nah, ini sekedar story. Oh, iya. Saya mimpi, suami datang, ini ada suami di belakang saya. Saya mimpi, suami datang, bro. Ingat saya kepala atau apa disentuh sama beliau, dan pendek sekali bahasa beliau waktu itu, kamu sembuh. Gitu. Dan benar, beransur-ansur sembuh. Ya tentu saya tidak melupakan janji saya mengabdi sampai sekarang. Mau jadi apa, mau geser sendal di center, itu menyenangkan sekali saat itu. Saat itu saya aktif di center dan saya mengurangi kegiatan di organisasi di luar. Karena saya janji sama suami. Nggak tahu ya, orang mengenal janji avatar, rupanya kita ini punya janji juga sama avatar. Dan syukur sampai sekarang kita masih bersama dengan saya. Itu kira-kira perjalanan saya. Luar biasa, bro. Kalau bro sendiri sudah pernah lihat suami secara fisik, bro? Kayaknya waktu itu momen 2007, bro. Oke. Ada conference. Saya yakin bro yang ngurus semua pada waktu itu, begitu. Saya sama bro kan, saya di belakang bro pegang. Oh iya. Sorry. Saya ingat 2007, bro. Itu momen suami masih secara fisik begitu, dan melihat suami dan langsung mendapatkan kesempatan, bro. Saya ingat bawa bendera atau apa gitu kan. Jadi yang saya ingat itu saya gemetar, bro. Gimana harus face to face dengan suami bawa bendera gitu. Jadi blank aja, bro. Jujur aja saya blank aja, waduh. Tapi itu momen yang tak pernah kita lupa. Senyumnya suami menatap kita begitu, bro. Dan masih benar-benar terasa. Bersyukur gitu masih. Waktu itu emang jarak antara kita dengan suami sangat dekat ya, karena semua orang mendapatkan private session itu, walaupun berapa detik saja, tapi pengalaman yang luar biasa ya waktu itu ya, bro. Ya begitulah cara suami, bro. Kita masih ingat waktu itu ada robe ya, warna oranye itu dibagi-bagikan, wah udah kayak masuk surga ya. Ya, biasa. Ya. Kesempatan ini yang akan menjadi harta karun kami, bro. Ya kan? Ini kan pengalaman kita dengan suami, selalu ada sesuatu yang dia kasih untuk kita bisa bawa ke depan dan kita bisa ingat beliau kembali waktu-waktu itu.
Mungkin bro, ajaran kalau dari ajaran suami, ada ajaran suami yang sangat melekat nggak ke bro? Karena suami kan banyak ya, wacana suami, ajaran suami. Tapi mungkin ada sesuatu yang melekat untuk bro. Ini mungkin kaitannya dengan background ya bro ya. Orang mengenal suami berbeda-beda. Yang kedua, orang expect terhadap suami juga berbeda-beda. Gitu ya. Walaupun kita percaya suatu saat kita akan ada di titik yang sama. Tetapi permulaan kenal beliau mungkin kita ada titik di mana begitu. Dan itu saya yakin semua orang punya istilahnya sesuatu yang nyantol. Ya kan, dari banyak mutiara ajaran suami pasti ada sesuatu yang nyantol. Kan? Saya teringat dengan satu visi besar suami. Kita ini kan rata-rata orang yang logik gitu ya, rata-rata ya, karena kita pernah disekolahkan sama orang tua kita. Ya begitulah cara sekolah kita mendidik, semua harus dikritisi, ya kan? Semua harus masuk nalar. Gitu. Dan spirituality ada di atas itu sesungguhnya. Tapi proses mengantarkan kita untuk begitu. Saya ingat ada satu wacana suami, ya kan? Kelak dunia pasti akan berubah sesuai rencana beliau. Putaran waktu dari zaman kali akan kembali memutar, dari zaman ke zaman kita akan ada di zaman kedamaian. Itu saya yakin, sangat itu saya pegang. Ya kalau Tuhan mau, nggak perlu kita lah, bro. Nggak perlu memanggil kita, ya kan? Beliau langsung putar tangan, selesai semua. Dunia ini waktu pun sebenarnya bisa diputar semua, ya. Langsung damai. Nah dari sana saya berpikir kenapa harus ada fakta-faktanya, gitu, alat-alatnya, pasti ada rencana, begitu. Nah dari situlah saya merasa bahwa kita ini sebagai bhakta itu, begitu, ya kan, harus punya syarat minimal, gitu ya, untuk ada di jalan beliau. Buat saya simple. Buat saya kita harus menjadi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Simple saya. Karena apa? Semua ramuannya sudah suami berikan, bro. Tinggal kita mau pakai, ya kan? Nah, kalau kita bisa pakai itu, kita akan menjadi yang terbaik. Mungkin saat ini kita belum, tapi itu yang kita akan tuju. Saya pegangannya begitu. Karena apa yang terbaik itu kan ya sudah kita terbaik, kita menjadi yang baik di keluarga, mungkin menjadi yang baik di lingkungan pekerjaan kita, menjadi yang baik di masyarakat, ya dan di mana-mana, karena itulah dharma. Jadi kita menemukan dan tantangan dharma kita pada saat kita membawa baju kita di mana, dan saya kira ajaran suami akan menuntun sana. Sekalian bayar karma, Pak. Seringkali kita sebenarnya secara ideal menjadi manusia yang perfect atau baik dan komplit ya, itu adalah ideal daripada ajaran suami. Cuman seringkali kan susah ya bro ya, nggak gampang karena kita selalu dihadapi oleh dunia yang sedemikian ya, kan kita tahu sendirilah pasti challenge yang kita face ini kan nggak gampang ya, dan ini bukan cuman orang yang berbisnis atau orang yang punya profesi. Ini secara keseluruhan di setiap lini dan di setiap bagian daripada hidup kita pasti mempunyai challenge ya. Saya ingat sekali ada satu camp, kita pernah sekali camp organisasi ke Palu. Waktu itu ada almarhum Prof. Jendra. Ya, dan dia sedang memberikan wacana mengenai the golden age, masa. Jadi end of Kali Yuga, akhir daripada Kali Yuga. Jadi waktu selesai dia memberikan wacana, saya tanya, Prof, mau nanya nih, kok katanya dunia akan sempurna kalau kita baik, tapi kelihatannya kayaknya masih jauh ya dari waktunya. Dia memberi penjelasan satu yang sangat luar biasa waktu itu, bro. Dia bilang, Vijay, kamu lihat itu kipas. Coba kamu matikan. Apakah dia berhenti
sekejap kan perlu waktu katanya. Jadi saya kira kita percaya, suami juga bilang bahwa ini sudah masuk golden age ya bro ya. Cuman perlu waktu kali bro ya. Setuju bro. Dan putaran waktu itu kita nggak tahu bro. Nah hitungan waktu kita baca sastra kan, putaran waktu manusia di bumi, putaran waktu planet dan lain-lain beda ukurannya. Hanya itu mungkin masih misteri saja putaran waktu apa yang pakai itu. Tapi kita yakin, benar-benar kita sangat yakin. Bro, mungkin bro bisa kasih, karena saya lihat bro dari muda sudah aktif sekali ya di organisasinya. Apa yang sebenarnya menjadi alasan atau menjadi sampai sekarang juga bro kan sebagai wakil ketua ya, apa yang menjadi motivasi atau alasan untuk bro untuk berperan di organisasi saya? Saya harus jujur ya bro ya, menyampaikan sebelum mengenal suami bro, saya ada di situasi yang merasa hidup ini penuh kompetisi bro. Jadi sangat kompetitif gitu. Jadi dulu itu untuk mencapai sesuatu itu kita berkompetisi. Pandangan saya berubah setelah mulai mengenal ajaran suami. Contoh kecil, ya kan? Karena tadi memang saya agak suka memang organisasi. Jadi untuk sampai di kursi puncak itu, kebetulan ini dari SMP nggak tahu juga saya ya, ketua OSIS, SMA ketua OSIS, kuliah ketua senat gitu, tapi saya kompetisi. Oke. Nah, kalau sekarang dibandingkan dengan di organisasi ini begitu bro, itu 360 derajat perubahannya. Ini pelayanan gitu bro, ada di kursi itu kita sedang melayani. Saya kalau pikir-pikir bisa ya gitu, kok bisa ya? Jadi kita tidak sedang berada di kursi apa begitu. Jadi semakin kita diberikan amanah begitu, karena namanya saja harus duduk di jabatan struktural, itu benar-benar kita merasa bahwa kita sedang diberikan kesempatan untuk melayani, bro. Dan semakin struktur naik dia gitu, kesempatan melayani semakin besar. Itu yang hal yang benar-benar merubah mindset saya terkait dengan organisasi. Di sini beda. Ya, jadi ini di sini organisasi satu sudah tidak dibayar, habis itu kerjanya 24 jam dan bos melihat terus, bro. Ya tidak ada. Ya kalau kita bicara keunikan organisasi saya ini kan, waduh, itu yang membedakan begitu. Benar. Pernah suatu saat kita ada di ruangan di kamar hotel pada waktu itu Munas di Jakarta. Saya masih ingat Munas pada saat itu di sekolah loh. Kalau nggak salah sekolah Gandhi atau apa begitu. Jadi kita dapat kesempatan minjem gedung baru. Jadi biasa kan kalau Munas itu malam itu kita biasa begadang. Jadi duduk jam 3 pagi, jam berapa waktu itu? Karena memang harus semua disiapkan kan, kita juga tahu kan. Nah, saya, Bro Anurage, Bro Switra, Bro Kesawa, Bro Wije, itu satu kamar, bro. Walaupun kamarnya beda, kita ada di satu ruangan. Tanpa sadar, kita membicarakan pengalaman kita di organisasi. Kita juga nggak mengerti. Itulah cara suami. Ternyata brothers kita itu juga sama dulu di sekolahnya, di kampusnya, dan kita dipertemukan di satu ruangan itu. Jadi ini menyadarkan kita nggak ada yang kebetulan. Saya percaya nggak ada yang kebetulan, sudah di-set sama suami. Bro, HRD-nya sama bro, requirement nya sama, jadi background semua itu ditampung semuanya sama. Setuju. Betul. Bro, kalau kita lihat ya, organisasi kami dan ajaran Beguan, kan kalau kita lihat secara keseluruhan, love all, serve all, help ever, hurt never. Basic daripada seluruh ajaran Beguan ada di dua kalimat ini.
dan otomatis kita sebagai Bhakta fokus adalah untuk meningkatkan karakter kita. Misi daripada organisasi juga demikian ya bro ya. Tapi seringkali organisasi kita dan ajaran Beguan juga seringkali dilihat dengan kacamata yang berbeda ya bro. Bagi orang yang kurang paham atau bagi yang di luar ya. Nah, menurut bro, bagaimana kita harus bersikap bro dengan kondisi seperti ini? Itu Mahawakya ya, sebenarnya Love All Serve All itu benar-benar Mahawakya. Semua Bhakta kita pasti mengucapkan. Dan rata-rata saya Bhakta juga menyampaikan, mudah mengucapkannya bro. Tapi sulit 100% menerapkan. Termasuk kita. Termasuk saya. Begitu. Hanya begini. Yang namanya Mahawakya itu kan ideal yang mestinya menjadi pegangan saya Bhakta. Ya kan? Mungkin kita belum bisa menggenggam semua itu. Tapi kita sedang menuju ke sana. Ya kan? Nah, sehingga inilah menjadi jalan hidup, menjadi pegangan agar rujukannya selalu di sana. Nah, kalau itu yang kita pakai menjadi rujukan bersama, bro, ya kan? Kita juga memaklumi yang namanya dinamika hidup di mana saja pasti, ya kan? Nah, setiap terjadi dinamika, lagi-lagi kita harus melihat suami belakang lagi senyum, yang satu lagi noleh, gitu kan? Kita harus menggunakan itu sebagai alat untuk menyelesaikan semua lah, begitu. Jadi kalau rujukannya sudah tepat, saya kok yakin ya kan? Apapun dinamika itu akan selesai dengan cara yang benar juga. Gitu. Suami kan yang menyatukan kita. Kita tidak sempurna, suami yang sempurna. Mahawakyanya suami yang sempurna. Kesempurnaan itulah yang dipakai untuk menyelesaikan ketidaksempurnaan kita. Kita banyak punya pengalaman kan bro, dinamika perjalanan dan lain-lain begitu. Tapi sejauh ini hampir semua membenarkan. Oh iya ya, ternyata suami sudah menunjukkan ini rumusnya, ini guide-nya, pakai. Dan itu benar. Jadi kalau kita bicara dinamika kan saat ini sedang terjadi dinamika yang istilahnya sorotan kita secara organisasi juga sedang ada sorotan, khususnya di Bali, Pak. Ya kita tahu lah, khususnya di Bali. Ya kan? Saya melihat begini, ini adalah kesempatan buat kita untuk merefleksi ke dalam. Ada apa kita punya barang baik kok dipersepsikan kurang baik oleh masyarakat? Kalau suami kan ajarannya selalu see in, always inside. Jika ada sesuatu, kita harus bisa melihatnya dan ke dalam dulu. Barangkali ada hal-hal yang harus dibenahi. Barangkali ada saudara-saudara kita, saya Bhakta, yang terlalu semangat. Kan? Kalau terlalu semangat menunjukkan sesuatu, kan orang juga bisa tidak pas. Gitu ya. Nah, ini catatan penting semuanya. Di samping juga kita juga harus memaknainya, mungkin ini cara suami untuk memperkenalkan, ya kan? Beliau punya organisasi, kegiatan kita seperti apa, dan orang tertarik untuk melihat apa sesungguhnya dalam organisasi kita. Lagi-lagi spiritualitas adalah kemampuan untuk memaknai, kan? Dan kita harus bisa memaknai setiap sesuatu itu dengan cara yang tepat. Saya kira ini penting menjadi catatan buat kita. Dan kita yakinlah kalau kita ada di jalan suami akan atur semuanya. Ini akan berlalu, ini akan selesai. Dan kita diberikan kesempatan dalam proses ini. Barangkali kita menjadi bagian dari sejarah ini nantinya. Buat saya itu hal yang sangat patut disyukuri. Jadi dari dinamika yang kita selalu mengalami itu, pasti endingnya kita akan melihat
ada sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita juga ya bro ya. Itu pasti. Kita akan belajar dari situ ya bro. Itu pasti. Perjalanan kita ternyata tidak kemana-mana kan. Perjalanan kita ke dalam kan. Dan tidak sedang pergi kemana-mana kan. Dan itu juga menjadi uniknya organisasi kita. Apa goal organisasi kita? Ya kan? Bukan untuk orang lain kan, kata suami kan. Untuk journey kita punya spirituality. Kelihatannya secara fisik kita sedang menolong orang. Tetapi sebenarnya kita sedang, ya kan, meningkatkan satu titik kesadaran kita menjadi lebih tinggi kan. Karena kita secara filosofi kan gampang sekali, bisa melihat di dalam diri orang ketuhanan, ya kan? Itu tidak mudah, tapi itulah keunikannya dari organisasi ini juga, itulah keunikannya. Visi suami itu beda ya, visi Avatar ya, dengan visi kita jauh ya. Dan kita sangat beruntung, benar, sangat beruntung bisa hidup pernah sejaman. Gue tanya tadi, secara fisik kita pernah ketemu suami, tapi lebih dari itu kita bisa mewarisi ajaran suami dan diberikan kesempatan untuk merasakan nektarnya. Saya sih melihat itu benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa merasakan nektar suami itu, dan masih bersyukur ya. Sampai sekarang kita diberi kesempatan untuk merasakan. Kita dapat tugas atau dapat kesempatan di organisasi ini mungkin ada lebih untuk perjalanan kita ya bro ya, pembenahan kita, diri kita pribadi. Jadi di organisasi kan biasanya orang melihat menjabat itu sebenarnya kan yang dilihat biasa di organisasi secara umum ya, kita di kantor di mana kan jabatan itu menjadi satu faktor yang diutamakan ya. Saya kira di organisasi manapun semua begitu. Tapi kalau kita di organisasi saya kayaknya agak beda ya bro ya. Nah, ini mungkin salah satu dari uniknya organisasi kita. Kalau kita lihat platform organisasi kita kan ada sekian banyak keunikannya gitu kan. Kita ini bukan organisasi yang misionaris, sudah jelas. Kita bukan organisasi donasi, ya kan? Kita bukan juga sebenarnya bisa disebut sampradaya seperti orang banyak singgung sekarang gitu ya. Kemudian apa kita, ya kan? Kita ini organisasi yang begitu tujuannya itu untuk mengantarkan kita nanti suatu saat ke jalan pulang, kita kembali pulang. Itu goal besar sebenarnya. Caranya bagaimana? Kita diberikan kesempatan oleh suami begitu untuk ikut tadi visi suami kan, merubah dunia ke damai kan. Kita diberikan jalan untuk ikut membantu ke arah sana. Nah, bentuknya apa? Bantu orang, tolong orang. Macam-macam lah kegiatan kita sudah tahu, organisasi mewadahi itu kan. Hormati bumi, ada Saigreen, ya. Sekarang benahi krisis moral ini, ya kan, ada pendidikan karakter. Kemudian kita adalah bagian dari negara, ya kan, bekerja sama dengan pemerintah. Kita adalah bagian dari masyarakat, bekerja sama dengan NGO yang lain. Saya kira sempurna loh. Kalau kita bandingkan suami menciptakan sempurna. Sangat. Luar biasa bro. Bro, mungkin ada pesan untuk generasi penerus di organisasi saya, dan mungkin pesan juga buat bakta-bakta di seluruh Indonesia. Apa ya? Saya ini punya konsep suami itu, kita ini ya diharapkan untuk menjadi sosok yang utuh gitu. Human excellence itu kan utuh. Kalau kita utuh, harusnya kita menjadi orang yang unggul. Unggul bukan berarti orang yang merasa lebih tinggi, tidak. Unggul dalam artian gitu, kita mampu menjiwai dan mempraktekkan ajaran suami itu, sehingga kita memiliki sesuatu yang lebih, yang ingin juga kita share kelebihan-kelebihan ini, sehingga semua bisa merasakan keutuhan tadi. Itu. Nah, konsep saya
kalau kita utuh dan unggul, gitu bro, ya kan? Kita akan mampu melakukan banyak hal di jalan saya tentunya, dan pasti akan menjadi orang yang berguna. Saya percaya itu. Jadi orang unggul itu kita bilang sebenarnya kita ini nggak pernah dibilang tidak boleh meraih harta ya bro ya. Tapi kita pakai harta itu ya. Jadi gini, kalau ngomong pesan, saya kok teringat ya. Apa sih investasi terbesar yang kita harus investasikan gitu kan? Dari ajaran suami. Investasi terbesar sampai sekarang saya itu menyimpulkan karakter. Kita bisa sampai ada di sekarang seperti sekarang ini tentu berkah suami, kita percaya. Tetapi dari berkah suami itu, ya kan, saya menyimpulkan, ya kan, kita boleh untuk pemuda ya, yang sedang belajar, sedang mengejar karir, ya kan, sedang baru merintis keluarga, macam-macam lah, gitu ya. Ya kan, kalau kita berinvestasi pada karakter, ya kan, kelak kita menjadi orang yang dipercaya. Kalau kita dipercaya sama orang, akan ada banyak kesempatan yang kita dapatkan. Kalau kita menjadi pribadi yang utuh, setelah dipercaya, kita bisa membagikan inspirasi itu. Ya kan? Dan begitulah cara suami untuk merubah dunia ini. Itu keyakinan saya. Ya kan? Terakhir kan, spiritualitas itu kan cara gitu ya. Untuk kita berada di jalan Tuhan itu menurut saya ada prasyarat. Gitu. Kita lahir di dunia ini, ya kan, diberikan jalan untuk menuju Tuhan itu salah satunya ya. Karena pertanyaan tadi terkait dengan materi ya. Buat saya kita harus sejahtera. Coba lihat suami, ya kan? Ukuran kesejahteraan itu apa? Kesehatan terjamin, pendidikan terjamin, ya kan? Dua hal ini basic. Gitu kan? Nah, sulit untuk mengatakan materi tidak terlibat di sana sama sekali. Jadi materi penting sekali, ya kan? Kalau kita mendapatkan rezeki atau materi yang lebih karena kita menjadi pribadi yang utuh dan unggul tadi, buat saya itu baik sekali. Karena dengan begitu kita bisa berbuat lebih banyak lagi, begitu, ya kan? Untuk orang banyak. Untuk menjalankan misi suami. Jadi tidak ada dikotomi, pemisahan, gitu kan. Yang penting kita benar-benar sadar, ya kan, itu bukan milik kita, ya kan, kita syukuri, manfaatkan sebesar-besarnya. Saya kira pemuda harus punya pandangan-pandangan yang arahnya ke sana. Luar biasa, bro. Bro, kami kan semua ini mencari kebahagiaan, bro ya. Seringkali kebahagiaan itu kan bisa kita faktor ya boleh dibilang dengan harta atau dengan duniawi lah, hal-hal duniawi ya. Apa yang kita lakukan untuk meraih kebahagiaan itu seringkali membuat kita malah terjerat atau sesat. Jadi kita jadi stres gitu ceritanya kan ya. Dan tidak bahagia akhirnya, bro. Nah, menurut Bro Alit, mungkin Bro bisa membagi gitu rahasia atau resep kebahagiaan sejati itu apa sih, Bro, sebenarnya? Saya sendiri merasa masih mencari, gitu ya. Maksudnya kebahagiaan sejati itu, dan kebanyakan kita dalam proses untuk menuju ke sana. Betul bahwa sebagian orang mengukur kebahagiaan itu pada saat kita menemukan pencapaian materi. Kebanyakan orang melihatnya seperti itu. Tetapi sebelum orang benar-benar ada di sana, ya kan? Dan banyak orang mungkin tidak akan sampai di titik itu, ya kan? Mungkin ini juga pesan. Begitu kita sudah sampai di titik itu, dan relatif ya, bro ya. Karena kan
ini kan ukuran kita punya keinginan dan kebutuhan itu berbeda-beda. Begitu kita sudah sampai di titik itu, ya kan? Hanya ini cerita kawan-kawan ya, bukan saya. Ya kan? Itu hambar. Karena kadang-kadang ada rasa yang kering. Kenapa? Kita tidak menemukan makna lagi dari apa yang kita capai. Suami kan mengajarkan kita untuk menemukan makna. Dari apa? Capaian kita, katakanlah kita mencapai materi seperti yang Bro bilang. Jadi kita begitu itu sudah capai, kita akan merasa bermakna kalau kita bisa memanfaatkan itu untuk orang banyak. Ya kan? Bukan semata-mata untuk happy kita saja. Ya kan? Nah, inilah titik persinggungannya. Sejauh mana kita bisa memaknai pencapaian itu di ajaran saya, begitu. Kalau itu bisa dicapai, saya yakin loh, kita ada di puncak-puncak. Puncak-puncak itu kalau kita lihat 9 pedoman perilaku bagian terakhir kan bicara selling on desire sebenarnya. Itu puncaknya, ya kan? Kalau orang sudah bisa membatasi keinginannya, begitu, dia berlimpah materi tapi dia pribadinya bisa batasi, itu udah selesai. Saya ada di puncak, dan benar, bukan kebetulan 9 pedoman perilaku itu yang terakhir itu dirancang diletakkan terakhir, karena itulah puncak spiritualitas menurut saya. Kita diajar untuk mengurangi keinginan, begitu, sampai di sana konsep besar moksa itu ada di sana sesungguhnya. Karena itu pembebasan diri kan, bukan kita hilang langsung ke sana kan, kita merasa sudah bebas, nah, tidak terikat. Kira-kira Ceiling on desires itu sebenarnya ada hubungan dengan gimana kita merasa cukup ya bro ya. Jadi kita ini supaya tidak mendapat desires berikutnya, gimana caranya kita bisa cut dengan apa yang kita sudah ada. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu kalau bisa dilihat ada juga aspek kita bisa bahagia dengan apa yang kita punya. Atau kita pikir bahwa kita bisa bahagia dengan mempunyai sesuatu. Kan itu dua aspek yang berbeda ya bro ya. Dua aspek yang berbeda. Sebenarnya kita akan selalu ada di desire kan, setiap saat kan. Makanya bahasanya membatasi desire. Kalau kita punya desire untuk menggunakan apa yang kita punya untuk membantu orang, itu bagus, desire yang sangat baik. Jadi kesanalah sepertinya dorongan-dorongan itu harus dilakukan. Untuk kita punya wadah yang sangat lengkap lah, yang suka apa begitu, anak-anak muda bisa dipilih kan, unit-unit kegiatan kita menurut saya wadahnya sudah tertata dengan baik ya sekarang. Jadi tinggal menyalurkannya kemana. Jadi kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya pada saat kita bisa membatasi keinginan itu. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Dan kita diajarinnya tuh masukin duit, celengan dan lain-lain. Jadi teringat semua, di-remind kembali lagi. Bro Alit, terima kasih Bro Alit. Terima kasih atas sharing. Sama-sama Bro. Thank you. Sama-sama Bro. Ya, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua pemirsa Mediasai Indonesia, Bro Alit memberikan kita hari ini banyak insights. Semoga bermanfaat dan terima kasih Bro Alit sekali lagi. Salam Bro. Sama-sama Bro. Terima kasih Bro. Wah, ternyata seru sekali ya pengalaman hidup dari Bro Alit ini, bahwa pengalaman beliau itu sungguh bisa membuat kita inspirasi dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan kita mengenai bagaimana cara hidup selalu merasa cukup, ya kan? Benar-benar Sis Laksmi, saya setuju dengan Sister. Dan saya yakin para pemirsa juga belajar banyak dari video kita hari ini. Nah pemirsa, jangan lupa masih ada satu video lagi minggu depan masih dengan topik yang sama. Jadi jangan lewatkan ya. Kita telah sampai pada akhir dari acara kita minggu ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa. Jai Sai Ram.